이사라. Oke, halo semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya, teman-teman. Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 3. Sedikit cerita tentang episode 3 ini, teman-teman. Cerita akan lebih seru karena Eonnya akan lebih sedikit masuk ke kehidupan para perundungnya itu. Well, seperti apa keseruan filmnya? Dan inilah filmnya. Episode 3 ini, teman-teman, dibuka dengan lanjutan akhir episode kemarin ketika Eon melihat langsung masalah dari Ibu Art yang ternyata mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Dan singkatnya, setelah Eon membantu Ibu Art, teman-teman, ia pun meminta Ibu Art untuk menjadi karyawannya. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Yijong yang sekarang sudah menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit. Dan ketika Yijong sedang bekerja, teman-teman, salah satu kawannya pun memanggil dirinya. Yang ketika Yijong bareng bersama kawan dan profesornya, sekilas ia pun melihat match permainan Go yang membuat dirinya teringat sang pujaan hati si Eun, teman-teman. Balik lagi Eon yang mengajak si Ibu Art untuk bertemu, teman-teman. Dan setelah mereka bertemu, si Eon pun langsung memberikan tugas pada Bu Art untuk mengikuti keseharian para perundungnya itu. Juga pada saat itu, mereka pun melakukan perjanjian seperti seorang bos dan karyawannya, teman-teman. Tapi karena si Ibu Art ini gak bisa nyetir, Eon pun menyuruhnya untuk belajar dan meminta sang anak Sun-a untuk menemuinya nanti di kereta. 서울역으로 기차 태워 보내주세요. Seminggu pun berlalu, teman-teman. Terlihat mereka pun kembali bertemu dengan Ibu Art yang sudah memiliki SIM. Tapi baru aja senang, Eon pun kembali memberikan tugas pada Bu Art untuk menggunakan kamera. Dan karena si ibu ini gak bisa, teman-teman, Eon pun kembali mengajarinya dengan baik. Yang kayaknya bakalan dijadiin mata-mata si Bu Art ini, teman-teman. 이걸 여러 개 드릴 거예요. Satu hari pun berlalu, teman-teman. Singkatnya, Ibu Art pun sudah selesai bekerja. Terlihat Eon pun kembali di tempat itu untuk memeriksa hasil kerja Bu Art. Dan dengan foto-foto itu, teman-teman, Eon pun mengetahui kekurangan Yisol yang buta warna, plus rahasia dari Yeonji yang ternyata dengan masa lalu dan foto itu, Eon pun mengetahui Yisol bukan anak dari suami Yeonji, melainkan anak dari Jaejun, teman-teman. 현모양처는 못됐네, 박연진. Lalu Shin pun berpindah ke suami Yeonji yang sampai di klub permainan Go. Dan setelah Doyoung bertemu Pak Choi untuk urusan bisnisnya membuat taman permainan Go, teman-teman, nantinya. Gak lama, Pak Choi pun menunjukkan pertandingan Go di belakangnya yang jarang terjadi. Karena jagoan di tempat itu yang selalu kalah dengan seorang wanita. Yang ketika dilihat wanita itu siapa, teman-teman, ternyata itu Eun yang sekarang sudah pro dalam permainan itu. Dan karena kehebatannya itu, Doyoung, suami Yeonji pun kagum. Sampai gak lepas-lepas ditetapin itu si Eon, teman-teman. Di keesokan harinya terlihat Ibu Art pun mengikuti Hijong yang baru sampai di kota Seoul untuk menemui Jaejun, teman-teman. Namun gak lama Myo pun datang untuk menjemputnya. Tapi karena emang si Myo ini usil ya, teman-teman, pakai ngatain Hijong yang kegeeran dijemput Jaejun, giliran dikatain balik kena mental. Pedes banget omongan orang berduit ya, teman-teman. Mungkin karena ini nantinya Hijong akan lebih memilih Eun daripada kawan sekolahnya dulu yang hanya memandang dirinya sebelah mata. Juga terlihat di kediaman Yeonji dan suaminya yang masih terngiang dengan permainan Eon kemarin malam ya, teman-teman. Sampai Yeonji nungguin buat EOG, masih aja fokus dengan Go-nya. 담배도 안 피면서 담배 피는 여자랑은 왜 결혼? Di keesokan harinya saat Eun biasa pergi ke kereta untuk mengisi privat anaknya Ibu Art, teman-teman, ia pun berpapasan dengan Yijong. Singkatnya, setelah mereka berdua mengobrol dan tanya kabar, Yijong pun mengungkapkan perasaannya kepada si Eun. Tapi meski si Eun ini diam aja, Mimin pastiin si Eun ini memiliki perasaan yang sama. Cuman karena Seon ini gak mau fokusnya terpecah untuk balas dendam, ia pun hanya memilih diam. Dan Yijong pun pergi meninggalkan kartu namanya. 그럼 조심히 가요.
Di malam harinya, terlihat Eun pun kembali ke tempat biasa untuk melihat hasil kerja Bu Art, teman-teman. Di sini Bu Art pun menunjukkan bahwa dirinya tadi melihat Pak Kim, si direktur, bertingkah aneh dengan supirnya, yang kayaknya tanda kutip cowok sama cowok ya, teman-teman. Yang membuat Bu Art ini ngakak, bapak setua itu masih doyan berhubungan, emangnya masih kuat, apa mungkin udah loyo, kan gitu teman-teman. Lanjut ya ke filmnya. 이상한 부분에서 진지하셔가지고. Di keesokan harinya, terlihat Eun pun membeli sebuah bunga untuk berkunjung ke rumah gurunya dulu yang bernama Pak Kim. Mohon maaf ya teman-teman, banyak banget nama Pak Kim. Dan setelah Eun bertemu dan lama memperkenalkan diri, terlihat Pak Kim yang sudah tua pun masih belum sadar kalau yang di depannya itu Eun yang selalu dipukulinya. Gak lama, Sohan pun datang, yang ternyata si Sohan ini anak dari Pak Kim, teman-teman. Di sini asli sih, hebatnya si Eun itu seperti apa? Bisa dikatakan pelan tapi pasti, kayak Sohan dulu yang didekati, setelahnya itu Pak Kim untuk mendapat respek Sohan. Dan setelah Pak Kim mengingat wanita di depannya itu Eun, teman-teman, seketika scene pun terpotong dan meloncat di malam harinya. Di suatu gedung, terlihat Eun pun kembali bertemu dengan Meo untuk membicarakan misinya. Di sini pintarnya Eun pun mengungkit peristiwa dulu ketika korban rundungan dari kelompoknya Yeonji yang mati di gedung itu karena dibunuh salah satu dari mereka. Terlihat Meo pun tercengang dengan Eun yang mengetahui kenyataan yang ditutup-tutupi kelompoknya itu dan mencoba mengelak dengan membantu Eun menjalankan misinya. 야, 씨. 오, 나 아니야. 추락한 곳이 여기야. 자살 아니고. 그게 누군데? 말했잖아. 순서는 내일이 먼저라고. Di keesokan harinya, di kediaman Sarah yang habis berpesta, terlihat ibunya pun datang bersama pelayannya, teman-teman, yang langsung membereskan Sarah karena ada pameran lukisannya Sarah yang akan diadakan di hari itu. 이사라 정신 차려봐 얼른 해독하고 전시회 가야지. Di pameran lukisan Sarah itu, teman-teman, di sini faktanya dunia dipimpin elit global pun terbukti ketika Sarah yang kerjaannya ngisep anu dengan uang dan koneksinya, teman-teman, ia pun bisa ngadain pameran yang bagus-bagus gitu ya. Terlihat gengnya pun tidak ketinggalan menghadiri perayaan itu. Dan singkat obrolan, Yeonji pun meminta kawan-kawannya datang di perayaan alumni terbaiknya di sekolahan mereka dulu. 너 무슨 상 받는데? 다들 와서 같이 쪽팔려 줄 거지? Singkat cerita, hari perayaan itu pun tiba, teman-teman. Terlihat Yeonji dan kawan-kawan pun nongki di base camp tempat dulu aksi perundungan mereka lakukan, sambil ngomongin Meo yang selalu absen dalam pertemuan kelompok gengnya itu. Seketika Eun pun datang dan langsung menyapa Yeonji dan kawan-kawan. Wih, mulai berani nih si Eun, teman-teman. Lalu sekilas scene pun memperlihatkan Eun yang sudah menjadi wali kelas di sekolah Yisol anaknya Yeonji dengan mengancam si direktur Kim, pemilik 12 sekolah di kota itu. 나 협박하는 거야. Singkatnya, acara perayaan itu pun dimulai ya teman-teman. Dan ketika Yeonji naik untuk mendapat anugerah alumni terbaiknya itu, ia pun berpidato layaknya seorang yang baik dan lugu. Lalu episode 3 pun ditutup dengan si Eun yang pura-pura respect, memberikan apex yang begitu luar biasa kepada si Yeonji. Akhir film yang begitu membagongkan. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 3 ini? Jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin. And bye-bye, terima kasih.